kita bisa menunaikan hal-hal yang wajib dan disunahkan di bulan Ramadan yang itu kritik saya pribadi itu semakin usia saya bertambah kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan hanya bisa diketahui kritik saya pribadi itu mukmin dan muslim. Semakin usia saya bertambah kira-kira pemahaman saya terhadap Islam bulan yang istimewa ini tidak kita jadikan prioritas, terus bulan apa lagi? Ketika Allah memberikan banyak hal kebaikan keberkahan di bulan Ramadan, sudah semestinya kalau kita mengaku mukmin muslim memperbaiki banyak hal, terutama bagaimana hubungan kita kepada Allah, hubungan kita bersama manusia harus juga menjadi perhatian kita. Bukankah 11 bulan bisa jadi konsentrasi kita kecenderungannya untuk ibadah biasa-biasa saja. Maka Bapak Ibu ketika bulan Ramadan menjadi kesempatan, diberi kemampuan, diberi banyak hal, jangan disia-siakan. Tahunya hari ini ternyata saya sangat maju, padahal rumahnya masih lumayan. Jadi ibu-ibu di bawah masih tenang ya. Bapak-bapak sekarang kan perang bergeser itu. Di masjid yang lain kemarin masjid juga sama saja. Kemarin saya diprotes di zaman perumahan nah, di sini beda. Kritik saya pribadi harusnya lupa juga. Semakin usia saya bertambah kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa maksudnya. Jadi nanti mohon maaf kalau mungkin nanti terjadi kok panjang serta saya hitung tuh 15 menit loh. Gak apa-apa ya. Saya mohon maaf kalau kepanjangan, tapi kalau misalnya dikurangi lagi ya tahun depan karena ini jatah saya yang terakhir. Sengaja karena kemarin belum kritik saya pribadi itu mudah-mudahan saya masih bisa melayani. Semakin usia saya bertambah kira-kira banyak yang saya pemahaman saya terhadap Islam ini seperti memang sengaja itu ayat yang saya senang itu dengan baca ayat itu karena mengingatkan saya pribadi dan saya berusaha untuk paham tentang isinya. Apalagi surat Al-Fajr itu biasa setiap subuh pagi kritik saya pribadi pasti saya baca. Semakin usia saya bertambah kira-kira pasti saya pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa. Terutama ya ayat Tuhan seluruh mainan. Karena itu ingin saya nanti kalau dipanggil orang-orang yang jiwanya tenang. Dan itu salah satu kecintaan saya pada ayat Al-Fajr itu bukan hanya sekedar hafal, saya tahu isinya. Jadi itu yang kalau jadi tadi saya baca itu sebetulnya itu targetnya itu di rakaat yang mana gitu. Tapi ya udah jamaah yang berbahagia. Gak apa-apa kalau sampai jam 10 biasanya bapak-bapak ya mereka ada lagi sesuatu yang sering kita dengar apa itu kalau tujuan apa yang itu harus digarisbawahi. Maka panggilan ya ayyuhal ladzina amanu ibadah itu kata ya ayyuhal iman ini sering menjadi sesuatu yang tadi gitu di TikTok saya mendengar yang sudah 50 mengingatkan saya apa itu? Orang Islam itu secara iman meningkat, secara iman meningkat, tapi dia memberikan garis bawah secara ilmu. Kritik saya pribadi itu Secara iman melimpah, semakin tapi usia saya bertambah kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti ilmu tentang agama kita ini jujur kita ini pasti nggak completely bahasa Inggris, nggak sempurna. Makanya setiap Jumat diingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini kalau dipakai itu kritik saya pribadi itu semakin tapi usia ada saya yang bertambah kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa. Wattaqullaha itu untung ada ayat ini. Ayat ini kata ayat ini
bertakwalah sesuai dengan kadar. Kritik saya untuk saya pribadi itu kan semakin usia saya bertambah, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini arwah itu 30 juz. itu Kalau kita direkturkan, saya itu jelas nggak sanggup. Jujur saya, kalau bapak mungkin mampu. Ada juga yang sampai usia berapa juz dan semacamnya. Kalau kita, saya nggak tahu. Kalau tidak kan benar dan kalau saya nggak kuat. Saya satu saja di hari ini saya berdoa itu kira-kira salah satu, tapi saya buka satu dan tidak nanti sore seharusnya saya dapat satu dan dapat 4 juz dari ini. Dari sampai selesai akan dilihat. Jadi saya sengaja untuk sedikit disampaikan apa? Mana kalau kita tidak mampu sholat sekarang lebih banyak kuantitas dan kualitasnya, harus ada sesuatu yang bisa kita jadikan modal untuk menghadapi sholat. Dengan keterbatasan itu otomatis kita harus memiliki andalan yang mungkin sudah bersedekah. Diberi keleluasaan ekonomi dan finansial yang mungkin memiliki yang lain dan sebagainya, itu menjadikan andalan. Jangan sampai kita menghadap Allah modalnya modal bulan. kritik saya untuk Makanya saya pribadi suka kalau bulan Ramadan itu apa? Inna semakin anzalna usia saya bertambah, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti karena apa? Ini bulan istimewa. Istimewa bulan Ramadan salah satunya adalah Lailatul Qadar. Mimpinya harus ada, dan orang yang pengen takwa itu harus ada mimpi. Makanya ayat kutiba alaikumusiyam itu pasti didahului ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang iman kita ini model yang mana? kritik saya untuk saya pribadi kelas bawah, kelas sedang, semakin usia saya bertambah, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa? Nah ini bisa kita tengok sejauh mana kita memiliki kepedulian, keseriusan dalam ketaatan kepada Allah. Tapi tidak mudah pada zaman sekarang, itu susah. Kritik saya untuk saya pribadi itu semakin usia saya bertambah, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini Saya seperti kira apa? habis sholat tarawih ada tadarus. Ternyata langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung terus nggak ada. Ternyata lebih asik di. Tapi mudah-mudahan sholat itu ada. Kira-kira saya ada pergi mungkin ada jam 10-an. Karena di masjid-masjid yang lain itu ada tadarus. Itu berarti kita pernah. Kalau nggak mudah-mudahan jadi ketakwaan ini tidak prosesnya bukan tidak harus pakai keimanan yang baik. Nanti kan keimanan ini kalau tadi menjawab kita salah satunya adalah orang muslim itu imannya menimpa, tapi ilmunya kurang, ilmunya kurang. Apalagi yang berkaitan dengan bagaimana mengurusi alam semesta itu bagaimana. Makanya ada pengkritik yang tadi kalau manusia secara banyak aspek secara semacam terpakar tidak memperhatikan bagaimana jadi Al-Quran ini tidak diperhatikan. Al-Quran itu satu dibaca kok setelah itu dapat paham lagi itu kok ini Quran ini kita belajar itu harus berdasarkan karena kapan Al-Quran bisa menjadi bukti. Kritik saya untuk saya pribadi itu semakin usia saya bertambah, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa? Di mana posisi kita? Kalau kita seorang pedagang, jadilah pedagang yang baik. Seorang petani, petanilah yang baik. Jadi seorang yang ini dan semacamnya, jadilah yang terbaik. Itulah dakwahnya. Jadi kelemahan kita ini, maaf banyak yang bilang itu iman itu hanya berhenti di masjid. Kritik saya untuk saya pribadi keluar dari situ selesai. Semakin usia saya bertambah, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa? Ada split pemisah antara iman yang sebenarnya dengan iman yang masih dalam posisi rendah. Makanya kegetolan, keseriusan kita Kritik saya untuk saya pribadi itu semakin usia saya bertambah, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam itu ada beberapa klasifikasi. Itu ada yang model tafsirnya, ada yang ini dan semacam. Tapi saya ingin tilawah yang lebih masif. Karena saya tidak mau bulan ini setiap huruf diganjar oleh Allah itu kita biarkan berlalu begitu saja. Dan itu semuanya adalah kesadaran saya.
kesadaran kami pribadi untuk berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan saya punya mimpi jauh otomatis seperti depan Al-Quran, dan saya berpikir bahkan ada yang bilang itu adalah adalah sarana Allah berkomunikasi langsung dengan hambanya. Sekarang menghadirkan malaikat, menghadirkan Allah ketika kita baca persis dan itu kesadaran. Pernah dari kita punya kau berada di dekat. Kau mendengarkan ayat-ayat itu saya baca. Meskipun banyak kesalahan dalam tajwid, maka itu turun dan semacamnya. Kalau itu bisa kita lakukan, masih dapat. Jadi bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan Ramadan ini ada yang bisa kita balik. Yang suka bersedekah, monggo silakan bersedekah. Jangan yang suka mungkin mau yang baik silahkan saling berkontribusi dan itu nilai-nilai. Kritik saya pribadi itu semakin usia saya pertama kira-kira pemahaman saya terhadap Islam seperti apa. Khauf itu sama dengan yakhsha. Kalau bedanya yakhsha itu ada ungkapan takut plus ketaatan. Nah, khauf ini di bawah yakhsha. Nah, khauf bil jalil, takut kita pada Allah itu harus kritik saya pribadi itu semakin biasanya saya pertama kira-kira pemahaman saya terhadap Islam seperti pada Allah itu di masjid. Ketika kita berdagang, yang tadi kita belum ngomong ini dagangan ini Pak, baju ini sudah ada yang mau membeli kira-kira 150.000. Kritik saya pribadi itu beli, itu sudah bohong. Semakin usia saya pertama kira-kira itu pemahaman saya terhadap Islam seperti apa. Model-model kayak gini banyak kita. Itu jadi hati-hati masalah ini. Kemudian ada yang oh iya ya, dan tadi HP saya ketinggalan. Gimana kalau HP saya ketinggalan? Nanti saya gimana semacam. Itu sama dengan kita terlalu bergantung pada sesuatu yang bersifat benda. Jadi model-model kayak ini banyak. Hati-hati dengan masalah tauhid. Kita harus pelan-pelan berusaha meningkatkan ketauhidan. Karena kesyirikan ini tidak hanya menyembah yang bersifat berhala, tapi ketergantungan yang lebih terhadap satu materi itu adalah jadi yang ngambil itu dari tapi kadang-kadang itu sering menyelinap di pikiran sehingga nalar kita sering jadi Tuhan kita berbicara menentukan jam banyak. Jadi Allah berjari kemudian amal berjari yang cukup Allah berjari tapi bagaimana amal yang kita sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Jadi sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam muamalah pada Allah dan Allah. Kritik saya pribadi itu jadi prioritas semakin usia saya pertama kira-kira orang yang pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa. Tapi banyak Pak, itu jadi banyak dari ibadah-ibadah kita ini kecenderungannya belum sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi banyak. Karena apa? Kecenderungannya kita hanya berbasis nalar, rasio, tradisi dan semacamnya. Kritik saya pribadi itu saya bilang apa? Pola kita semakin usia saya pertama kira-kira pemahaman saya terhadap Islam itu seperti apa. Kalau saya pribadi saya berusaha bagaimana ya kurma, alhamdulillah di kurma sudah, air putih sudah, paling teh ya makan cukupnya pergi ke masjid. Kritik saya pribadi itu sholat maghrib berjamaah dan semakin usia saya pertama kira-kira pemahaman saya terhadap Islam kita nggak bisa jadi sebagian besar dari kita sudah sibuk dengan yang itu. Kalau sahur mudah-mudahan sudah tidak banyak lagi. Kalau yang cekikan di TV itu sudah tidak dilihat lagi ya. Jadi kalau sahur di situ ada waktu kira-kira antara 10-15 sebelum adzan sahur itu ada seorang ulama yang mengatakan berhenti dari membaca Al-Quran itu bagi beristighfar jika Allah dari hari kemudian dibagikan prioritas dan kemudian membaca panjangan Allah harus menjadi perhatian. Nah, itu ada yang mengatakan juga jika yang pertama itu adalah
yang baik. Arido betul. Itu pemberian Allah apapun kita ridho. Jangan sering mengeluh, kenapa saya begini, kenapa begini. Tidak menjadi orang yang mengentaskan ketentuan dan yang memberikan pada setiap individu. Jadi ini yang susah. Arido betul ini kecuali orang yang beriman yang baik, tahu tentang ilmu. Kritik saya pribadi itu, jadi kalau saya kemarin usia saya pertama, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam itu seperti apa. Kemudian kalau mungkin bayarnya pulang ya sudah. Karena apa? Itu susah. Kalau masalah rezeki itu susah, yang bersifat materi. Kemarin saya dapat SHI gitu, koperasi 300.000, pulang-pulang istri jam, kok dikit kan? 300 itu masih kurang. Udah gak usah. Kritik saya pribadi itu masih dapat. Semakin usia saya pertama, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam itu seperti apa. Itu Arido Binawil ini bukan sesuatu yang mudah. Di mulut bisa, di hati nggak tahu. Allah alam bisawab. Kritik saya pribadi itu imannya semakin usia saya pertama, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa. Itu mudah-mudahan kita selalu bermunajat, mudah-mudahan banyak hal kebaikan yang kita bisa peroleh di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan ini harus ditingkatkan meskipun shopnya semakin maju. Kemudian yang tak kalah penting, walistidadu liyomil fitri. Liyomil fitri itu orang yang bertakwa, harus bersiap-siap dengan perjalanan jauh dari kehidupan. Anda bersiap, Anda berkah yang harus ada untuk dimakan. Jangan sampai sudah sering diingatkan oleh guru oleh para pesantren belum berkata bahwasanya kehidupan ini tidak ada berhenti setelah kehidupan dunia, tapi setelah kehidupan akhirat kita juga dimintai dan itu harus kita persiapkan sedih. Kita tidak tahu kapan akan memberikan kita hidup. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, nas'aluka lan umur itu doa, dan kepada ya Allah menjatuh dalam ketaat. Allahumma Allahumma nas'aluka lan umur itu doa, Allahumma tawil amarna, dan kepadamu umur yang panjang, fisik yang sehat. Kritik saya fisik yang sehat itu mungkin secara kemampuan usia saya pertama, kira-kira pemahaman saya terhadap Islam ini seperti apa. Baik, semakin dan itu dimulai dari pemahaman agama. Jadi saya yakin bahwa yang setelah usia sudah 60 tahun ke atas masih ke masjid, ke musola, meskipun naik turun berat. Karena kaki saya itu sudah cacat. Jadi kalau naik ternyata juga repot juga. Apalagi cucu kan tiap hari pergi Manggarai turun naik itu ternyata terasa juga. Padahal usia masih 50 tahun. Maka yang 60, 70 naik ke atas turun itu kadang-kadang perlu pegangan. Karena ada jamaah kami yang Ustaz, gak apa-apa Ustaz, suratnya panjang, tapi izinkan saya di pojok Ustaz. Kemudian ada jatah lowong karena belum ada jamaah yang lain. Karena saya takut pikirin saya nanti umat ketika ada yang begitu. Maka kadang-kadang kalau jadi imam ya pikir-pikir juga lihat belakang saya itu usianya berapa. Kalau usianya masih muda ya geber aja. Tapi kalau yang sudah tua jangan sampai ditabuk seperti di Malaysia gara-gara suratnya kepanjangan. Jadi kita harus tahu semuanya. Jadi jamaah yang berbahagia, kita ini diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini, sisa waktu yang masih ada maksimalkan, optimalkan dengan berbagai macam ibadah. Syukur-syukur secara individu maupun kolektif. Kalau di individu ya jatah Al-Qur'annya terus dibaca. Jadi kalau habis ini pulang di rumah ngopi sebentar, udah beker lagi. Syukur-syukur di sini ada tadarusan. Jadi jangan sampai waktu yang bulan yang istimewa ini berlalu begitu saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kita sudah diingatkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita tentang keistimewaan bulan Ramadan, dan salah satu tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa, al-muttaqi. Tapi untuk bertakwa itu proses iman ini harus terus diperbaiki. Dalam salah satunya adalah dengan ketaatan. Bukankah dalam al-iman yazdadu bi ta'ah, iman itu naik meningkat karena ketaatan.
Tapi iman akan turun karena kelalaian, kemaksiatan, sesuatu yang buruk kita lakukan sehingga iman turun drop. Maka jaga keimanan kita dengan selalu menjalankan ketaatan itu. Salah satunya adalah ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak tetap istiqomah, tidak berusaha untuk ngakal-ngakalin wah saya begini dan semacamnya. Jadi perut yang penuh, misalnya habis buka penuh itu, kadarnya harus tahu berapa saya harus mengkonsumsi makanan. Karena kita usia itu berbeda, Pak. Kalau anak muda ya itu masih kuat. Kalau yang kita sudah tua-tua yang paling gorengan 1 atau 2 sudah cukup gitu. Jadi air minum sedikit saja sudah cukup. Jadi kita tidak perlu pakai yang ala anak muda, tapi kadar kemampuan kita masing-masing. Ini yang bisa kami sampaikan, karena kalau terlalu lama bahaya. Nanti dirasani jadi gosip, jadi dosa. Jadi mohon maaf selama kami menyampaikan dan jadi imam mungkin ada yang kurang berkenan. Astagfirullahaladzim.